Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mau membahas terkait pembuatan hutan atau ruang terbuka hijau di dalam sayap Garuda Istana Garuda ini. Jadi cukup lama ya kita tidak menampilkan tampilan terbaru seputar pengerjaan ruang terbuka hijau di dalam sayap ini. Dan ini merupakan tampilan update-nya pada hari ini. Itu sudah bisa jalan-jalan ya di bagian sayapnya. Kemudian banyak pepohonan yang sudah mulai tumbuh dan menghijau di dalam sayap Istana Garuda ini. Ini belum selesai semuanya dan masih akan terus dilanjutkan dan dikerjakan pula, sembari nanti pohon-pohon ini yang tumbuh di sela-sela bilah Garuda ini akan semakin menghijau. Jadi pembangunan Istana Garuda ini sangat kompleks, mulai dari desainnya itu dipadukan dari 3 hal ya, yakni seni, sains, dan teknologi. Jadi banyak nilai seninya di dalam pengerjaan atau tampilan dalam Istana Garuda ini. Salah satu yang paling mencolok adalah bentuknya yang menyerupai burung Garuda. Selain itu di dalamnya seperti saat ini ya, itu bisa jalan-jalan di dalam sayap ini. Dan nantinya ketika ruang terbuka hijau di dalam sayap Garuda ini selesai, itu bisa dilakukan kegiatan rapat terbatas ya di dalam sayap Istana Garuda ini. Jadi pemandangannya sangat bagus, bisa menyaksikan area sekitarnya. Apalagi Istana Garuda ini adalah bangunan tertinggi di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Itu tingginya sekitar 77 meter di atas permukaan laut, yang tentunya kita bisa menyaksikan kalau dari Istana Garuda ini di bagian depan itu langsung bisa menyorot di bagian plaza seremoni, yang di depan juga bisa terlihat seperti kepakan sayap ya di Taman Kusuma Bangsa. Selain itu di bagian depan juga ada gedung Kementerian Koordinator. Sangat bagus tampilan dan pemandangan dari arah Istana Garuda ini ke bagian depan. Pasti nanti akan semakin bagus lagi ketika semua area itu sudah menghijau semua, karena saat ini juga masih dalam tahap penghijauan, yang mana area-area yang sebelumnya dilakukan penebangan atau peretaan itu akan ditanami kembali. Pembangunan ibu kota Nusantara ini itu menjadi bagian representasi menuju Indonesia emas di tahun 2045. Jadi mulai saat ini akan dibangun akarnya dulu untuk semakin kuat ke depannya. Jadi sudah ada pondasinya, tinggal melanjutkan pembangunan berikutnya. Dan yang pastinya Istana Garuda ini akan menjadi sorotan utama, karena selain tempat presiden, namun juga karena keunikannya dan dari segi sainsnya itu sangat bagus. Saat ini saja banyak pengunjung, kalau kita lihat ya di berbagai media sosial, setiap mereka melakukan foto pasti backgroundnya adalah Istana Garuda. Nah, tentunya Istana Garuda ini atau secara keseluruhan pembangunan di Kalimantan Timur ini
akan menjadi salah satu magnet pariwisata baik itu nasional maupun internasional. Beberapa waktu lalu juga ada ya dari bule luar negeri itu melakukan kunjungan untuk melihat langsung kegiatan atau pembangunan di ibu kota Nusantara ini. Selain itu kan memang sudah ada beberapa negara yang sudah melakukan groundbreaking di ibu kota Nusantara ini. Misalnya saja seperti Rusia, kemudian Australia, dan juga ada Cina. Dan kabarnya ke depan itu akan ada lagi groundbreaking yang berasal dari luar negeri. Dan yang pastinya pembangunan di ibu kota Nusantara ini akan terus berjalan dan berlanjut. Mengingat Presiden Jokowi akan berakhir di bulan Oktober ini, infonya itu di tanggal 20 akan dilakukan pelantikan presiden terpilih yakni Pak Prabowo. Dan misinya sendiri itu akan menjalankan pembangunan yang ada karena beliau sesuai dengan visi misinya ya, melanjutkan program dari Pak Jokowi.